Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purnamasari. Saya salah satu dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Di prodi akuntansi saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya pengantar akuntansi yang berbobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas materi yang meliputi pemahaman mendasar terkait akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang, serta bagaimana teknis pencatatan hingga pembuatan laporan keuangannya. Pemahaman mengenai tahapan proses pencatatan antara lain dimulai dengan menganalisa transaksi, membuat jurnal umum, memposting ke dalam buku besar, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian, membuat daftar saldo setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup dan jurnal balik. CPL program studi untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan serta teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kedua, mengelola pembelajaran secara mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengimplementasi dan mengevaluasi sistem akuntansi berdasarkan standar yang berlaku. Yang keempat, menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis, ruang lingkup bidang akuntansi untuk berbagai jenis organisasi, sesuai perkembangan ilmu dan relevan dengan tuntutan lingkungan. Dan CPMK untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasi persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, mengimplementasi siklus akuntansi secara lengkap perusahaan jasa. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasi siklus akuntansi secara lengkap untuk perusahaan dagang. Dan CPMK untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasi persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, mengimplementasi siklus akuntansi secara lengkap perusahaan jasa. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasi siklus akuntansi secara lengkap untuk perusahaan dagang. Dalam mata kuliah ini memiliki beberapa pokok pembahasan antara lain, pada pertemuan pertama membahas pengertian akuntansi dan peran akuntansi dalam bisnis, menjelaskan pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, prinsip akuntansi berterima umum, serta menjelaskan kontrak perkuliahan. Pada pertemuan kedua membahas mengenai transaksi bisnis, persamaan akuntansi, dan pengenalan laporan keuangan. Pertemuan ketiga membahas pengertian akun, pengelompokan akun, prinsip kerja akun, dan penggunaan akun untuk mencatat transaksi. Pertemuan keempat membahas mengenai bukti transaksi, karakteristik bukti transaksi, fungsi jurnal umum, dan membuat pencatatan jurnal umum. Pertemuan kelima menjelaskan mengenai buku besar umum, pemberian nomor kode akun buku besar, memindahkan transaksi ke dalam buku besar. Pada pertemuan keenam, menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian, serta membuat neraca lajur. Pada pertemuan ketujuh, membuat neraca lajur, menyusun laporan laba rugi dan laporan neraca, membuat jurnal penutup dan jurnal balik. Pada pertemuan ke-8 akan mengadakan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 menjelaskan perbedaan aktivitas perusahaan jasa dan perusahaan dagang, mengenai transaksi perusahaan dagang, membuat jurnal khusus, membuat buku besar dan buku besar pembantu.
Pada pertemuan ke-10 membuat jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, serta menyiapkan daftar hutang dan piutang dari buku besar. Pada pertemuan ke-11 membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan neraca lajur. Pada pertemuan ke-12 membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca usaha dagang. Pada pertemuan ke-13 membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutupan. Pada pertemuan ke-14 membuat jurnal balik dan mengoreksi kesalahan pencatatan. Pada pertemuan ke-15 latihan menyelesaikan pencatatan transaksi perusahaan dagang untuk satu periode tertentu. Dan pada pertemuan ke-16 akan mengadakan ujian akhir semester. Metode pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan luring atau tatap muka, dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan baik secara individu maupun kelompok, dengan model problem based learning. Media pembelajaran untuk mata kuliah ini menggunakan papan whiteboard, PowerPoint untuk presentasi, aplikasi Microsoft Excel untuk mengerjakan tugas neraca lajur, proyektor, dan internet. Penilaian untuk mata kuliah ini ada 5 kriteria. Yang pertama, kehadiran sebesar 10%. Yang kedua, keaktifan di kelas sebesar 10%. Yang ketiga, tugas dan kuis sebesar 20%. Yang keempat, ujian tengah semester sebesar 30%. Dan ujian akhir semester sebesar 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik ya. Jadi ketemu lagi kita hari ini di mata kuliah kita pengantar akuntansi ya. Jadi sebelum kita mulai kuliah, alangkah baiknya kita memulai perkuliahan kita ini dengan doa dulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, masih ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Minggu lalu kita membahas tentang jenis-jenis perusahaan yang akan kita bahas pencatatan akuntansinya ya. Dan untuk akuntansi dasarnya ya. Atau biasanya kita sebut dengan PEDAS ya. Jadi PEDAS itu bukan cabai aja, tetapi juga persamaan dasar akuntansi ya. Oke, nah jadi kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai yang namanya siklus akuntansi ya, tahapan pencatatan siklus akuntansi. Nah, ada yang tahu nggak tahapan pencatatan siklus akuntansi itu bagaimana dan apa saja yang termasuk di dalamnya ya? Yang pertama, ya kan? Yang pertama, nah kita harus tahu dulu apa itu siklus akuntansi ya. Nah ya, kemudian memposting transaksi ke dalam buku besar, lalu membuat neraca saldo. Kemudian apa lagi setelah itu? Setelah itu menyusun neraca saldo berdasarkan akun atau perkiraannya. Nah, hari ini yang kita bahas adalah jurnal umum. Nah, ini pengertian dari siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus itu adalah tahapan kegiatan yang harus dilalui dalam melaksanakan kegiatan pencatatannya itu double entry ya. Kemudian fungsi historis. Bagaimana itu fungsi historis? Fungsi historis itu artinya pencatatan atau transaksi yang telah lalu akan kita breakdown kembali ya di dalam jurnal ini ya. Nah, ini ya sebagai fungsi analisis yaitu menentukan perkiraan yang akan didebit ya dan yang akan dikredit ya. Jadi pencatatannya ada dua yang diperlukan ya.
Misalnya keterangannya itu nomor referensi ya. Kemudian fungsi historis. Bagaimana fungsi historis ke dalam tabel? Ya. Kas bertambah di sebelah debit, kemudian modal bertambah di sebelah kredit. Nah, untuk transaksi yang kedua, nah, kolom yang di bawah ini adalah kolom di mana kita mencatat transaksi ke dalam posting buku besar ya. Jadi di sini kita pisahkan terus, ada modal. Nah, contoh transaksi yang kedua, Tuan A membeli kendaraan secara tunai sebesar 150 juta rupiah, sebesar 500 juta sebagai setoran modal awal. Nah, jadi dari transaksi ini kita harus menganalisis mana yang harus ada di sisi debit dan mana yang harus ada di sisi kredit ya, sesuai aturan saldo normal akun atau perkiraan. Nah, kalau kita baca transaksi tersebut berarti yang bertambah adalah uang kas. Tuan A menyetorkan modal ya. Jadi kita harus membuat setiap akun itu punya tabel sendiri. Untuk kas punya tabel sendiri, untuk akun modal punya tabel sendiri. Jadi setiap akun yang muncul di dalam jurnal umum itu kita harus mengelompokkan ya, mengelompokkan berdasarkan akun-akun atau perkiraan-perkiraannya. Yang pertama contohnya kas ya. Kas pada tanggal 1 Januari itu kasnya masuk sebesar 500 juta rupiah. Kemudian oke, baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Dipersilahkan ya. Perkenalkan, nama saya Raffi Muzaffar. Saya ingin bertanya, mengapa jurnal umum itu penting dalam pencatatan akuntansi? Baik, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laisha. Saya ingin bertanya apa perbedaan jurnal umum dan buku jurnal. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi, yang pertanyaannya mengapa jurnal umum itu penting dalam pencatatan, dan yang kedua adalah apa perbedaan jurnal umum dan buku besar ya. Nah, baik ya. Sesuai penjabaran kita sebelumnya tadi di awal-awal ya. Jadi jurnal umum itu berfungsi sebagai alat ya untuk menganalisis transaksi ya. Kemudian kenapa dia bisa menganalisis transaksi? Karena ya itu tadi, karena kita membuat jurnal umum itu berdasarkan historis terjadinya transaksi tersebut. Nah, kemudian apa beda posting buku besar dengan jurnal umum? Nah, kalau jurnal umum kita menganalisis transaksi itu ya secara sistematis ya. Di sini ada sisi debit yang kita catat dan ada sisi kreditnya. Sedangkan posting buku besar itu untuk melihat seberapa banyak transaksi yang sudah kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.